Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Elfrida Nurfitriawardhani. Hari ini kita belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, murid-muridku, apakah kalian siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Kalau siap, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Baca doa mulai. Selesai? Ya. Untuk yang pertama, pembelajaran pada hari ini siswa bisa mendengarkan dengan seksama. Siswa bisa bertanya jika dipersilahkan ibu untuk bertanya. Siswa mengerjakan tugas yang ibu beri nanti di akhir sesi. Kalau untuk ibu guru, guru akan membuka pelajaran dengan berdoa. Itu tadi sudah ibu lakukan. Menerangkan apa yang akan kita pelajari dan ibu nanti mempersilahkan kalian untuk bertanya jawab. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Adaptasi itu dibagi ada beberapa. Contohnya dari adaptasi tempat kering, adaptasi tempat lingkungan berkadar garam yang tinggi, terus adaptasi lingkungan yang berair, adaptasi lingkungan yang lembab, serta adaptasi lingkungan miskin nitrogen. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Kaktus beradaptasi dengan lingkungan kering dengan cara akar sangat panjang ke dalam untuk mencari sumber air. Batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Permukaan batangnya berlapis lilin. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan karena lingkungannya itu sangat panas. Terus daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Lalu ada adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam yang tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi disebut apa? Halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit kandungan oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu pohon bakau. Anak-anak ada yang sudah pernah melihat pohon bakau? Nah, di samping itu ada contoh pohon bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Itu seperti gambar yang ada di samping. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun itu memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Lalu, ada adaptasi tumbuhan di lingkungan air.
Contohnya itu ada teratai, seperti yang ada di gambar. Teratai itu memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebih lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mengecoh daun membusuk karena selalu terkena air. Eceng gondok juga memiliki kelebihan yang sama, yaitu pangkal tangkai dan daunnya berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Selanjutnya, ada adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Seperti yang ada di gambar, itu adalah salah satu contoh yang Ibu cari. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan bangku. Oleh karena itu, hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air hidatoda. Selanjutnya, ada adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak itu tumbuhan apa? Menggantung, tapi seperti kantong. Nah, tumbuhan yang kita lihat itu namanya adalah kantong semar. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan menangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contohnya yang tadi sudah Ibu sebutkan, kantong semar dan tumbuhan Venus. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan, kita sudah mempelajari tentang apa itu adaptasi di lingkungan kering, adaptasi di tempat yang kadar garamnya tinggi, dan adaptasi di lingkungan air, serta adaptasi di lingkungan lembab dan minim nitrogen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu persilahkan untuk yang kurang jelas boleh bertanya. Karena lebih baik banyak bertanya daripada sesat di jalan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada nanti bisa lewat chat ya. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.